Ya, kita boleh baca pergantian ya. Kita baca sama-sama dulu perikopnya, ya, yang B ini ya, dan nomor 1. Oke, kehidupan yang diperlukan dalam penempuhan hidup sehari-hari. Ya, kemudian prinsip-prinsip hidup dasar. sehari-hari. Yang diperlukan dalam penempuhan hidup sehari-hari. 1. Prinsip-prinsip. Oke, thank you ya. Kita baca ayat yang ke-17 ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Oke. Oke. Sudah berlanjut belum tadi? Ini hostnya di Farel ya. Sorry, putus. Belum. Oke. Inilah kesulitan kalau kita online ya, tapi tidak apa-apa. Jangan sampai melemahkan kita. Amin. Oke. Ya, thank you. Baik, mungkin kita langsung aja baca dari ulang yang ayat 17 lalu lanjut ke Farel ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Rasa mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. 20. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amen. 23, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2. Rincian hidup Ini. 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Oke, balik ke saya ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu,
Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Oke, jadi teman-teman sekalian, ayat 32 ini juga amat baik ya. Oleh karena itu, mari kita juga bisa, bagi yang boleh kita baca bersama-sama kembali. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah orang terhadap yang lain, orang terhadap yang lain, kasih mesra, kasih saling mesra dan mengampuni, saling mengampuni, bagaimana Allah di dalam sebagaimana Allah di dalam Kristus Kristus telah telah mengampuni kamu. Haleluya. Tuhan ya. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca ini, ya moga juga menjadi dorongan bagi kita. Ya oleh karena itu diberi kesempatan ya kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau mau sharing dari apa yang dinikmati atau yang didapatkan. Ada yang sudah punya Alkitab versi pemulihan, juga boleh kalau mau share dari catatan kakinya. Ya. Oke, si Tuhan kalau belum ada, mungkin saya akan buka dulu ya. Saya akan sampaikan juga supaya teman-teman boleh nanti setelah ini nyambung ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya dalam kehidupan kita hari ini sangat related dengan apa yang kita baca barusan ya. Jadi karena apa? Kita lihat bahwa hari ini Rasul Paulus kembali menasihati ya bahwa ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan kita. Ayat 17-24 ya. Ayat 17 dibilang, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Kalau kita lihat di sini catatan kakinya, Rasul Paulus menegaskan artinya apa? Bukan hanya nasihatnya, tetapi juga kesaksiannya. Ya. Supaya orang-orang tuh melihat kesaksian daripada Rasul Paulus. Nah begini loh aku hidup. Aku hidup kudus, aku mengasihi firman, aku bahkan tinggal dalam kebenaran. Oleh karena itu apa? Di zamannya Rasul Paulus, dia menulis kepada jemaat di Efesus, dia menghendaki ya supaya semua orang bisa sama seperti apa yang Allah mau begitu. Bukan seperti apa yang manusia mau. Ya. Kalau kita boleh flashback sedikit ya. Saya izin untuk kembali sebentar ya. Dalam Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim pasal yang terakhir, di sini tuh dibilang, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini bagus nggak sih, ya kan? Orang kalau melakukan sesuatu benar, ya menurutku benar. Tapi belum tentu menurut firman Tuhan itu benar, ya. Jadi sekali lagi, ini kondisi juga terjadi pada jemaat di Efesus. Juga kepada kita pada hari ini. Nah, maka sekali lagi sungguh amat perlu kita berhati-hati. Ya. Kemudian dibilang apa di sini? Dengan pikiran yang sia-sia, ya. Yaitu apa? Dia pikirannya penuh ya gosip misalnya atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada faedahnya, ya, hanya memenuhi hawa nafsu. Tapi di 17:4-nya lagi ya bicara mengenai apa? Sia-sia. Sia-sia di sini apa? Seperti tidak mengenal Allah atau bisa dibilang ini ya, fasik ya. Atau jadi orang-orang itu hidup ya udah I live this time, I live for myself gitu. Yang penting aku hidup untuk diriku sendiri itu nggak masalah. Artinya apa? Mereka hidup tanpa Allah dalam kesia-siaan pikiran mereka. Dikendalikan dan diarahkan oleh pemikiran mereka yang sia-sia. Apapun yang mereka lakukan menurut pikiran mereka, yang jatuh adalah kesia-siaan tanpa realitas. Wow, sekarang banyak ya contohnya ya, nggak perlu disebutkan. Ya teman-teman juga harusnya tahu dan sering melihatnya sendiri. Banyak di sosial media, ya banyak di ya, gadget kita lihat lagi scrolling muncul yang sia-sia itu ya. Entah itu perkataan yang tidak membangun begitu ya. Artinya apa? Prinsip-prinsip dasar ini harus kita pegang. Supaya apa? Ya kita sebagai orang Kristen yang normal, yang mengasihi Allah, yang hidup dalam zaman ini adalah untuk kebenaran, ayat 18-nya bilang apa? Dan pengertiannya gelap.
jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada dalam diri mereka, dan karena kekerasan hati mereka. Nah, haleluya. Nah, kita yang sudah pernah mendengar firman, setidaknya hati kita tidak keras. Ya, jadi mulia bagi Tuhan ya kita diselamatkan, kita dibawa ke dalam kehidupan rohani, kita punya komunitas ini bersama-sama ya. Artinya tidak ada lagi celah untuk si iblis harusnya. Ya kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan sama-sama ya, kita pasti tidak mau dalam hidup kegelapan, bukan ya. Oleh karena itu malam ini ya mari kita sama-sama mengingatkan, menguatkan. Ya saya tidak begitu banyak bagikan supaya teman-teman ada kesempatan. Tapi saya izin satu poin lagi ya, yaitu di ayat yang terakhir daripada perikop ini, ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita baca catatan kakinya, sungguh amat baik ya. Jadi mengenakan di sini berarti apa? Kita seperti mengenakan baju zirah gitu ya, yang seperti kita baju pelindung gitu ya, kalau punya jaket, ya kalau kita mau kemana-mana kita biasa pakai. Artinya apa? Sungguh kita perlu mengenakan manusia baru. Kapan? Tiap hari, tiap saat. Supaya kita boleh hidup kudus, kita hidup menurut kehendak Allah, bukan lagi live by myself. Amin. Saya sampai di sini, jadi persilakan kepada teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya akan tambahkan di akhir. Amin. Terima kasih. Amin. Kalau aku di ayat 26 toh. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahan. Itu sih yang apa ya, kayak kena, maksudnya yang masih aku belajar gitu, buat kalau misalnya marah tuh nggak boleh sampai besok, sampai matahari terbenam gitu. Yang masih trigger. Thank you. Amin. Oke, thank you. Yang lainnya. Amin. Aku juga terkesan di ayat di ayat 30 ya, tadi tulis, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Aku juga terkesan di catatan kakinya ya, dikatakan mendukakan Roh Kudus berarti membuat dia atau Allah itu tidak senang. Roh Kudus tinggal di dalam kita selamanya, tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu dia berduka ketika kita tidak hidup menurutnya, yaitu ketika kita tidak hidup menurut prinsip realitas dengan kasih karunia dalam perincian hidup kita sehari-hari. Sebenarnya bagaimana caranya supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus? Jawabannya itu ada di ayat 24. Kita perlu menjadi orang yang mengenakan manusia baru ya. Jadi sebenarnya kapan kita mengenakan manusia baru, di sini juga jelas ya, di catatan kakinya dikatakan di dalam baptisan kita mengenakan manusia baru ya. Jadi ketika kita dibaptis sebenarnya kita tuh sedang mengenakan manusia baru. Nah pertanyaannya, terus kalau dalam kehidupan sehari-hari kita marah-marah, kita sebel sama orang, kita masih suka bohong, kan berarti mendukakan Roh Kudus. Artinya kita nggak mengenakan manusia baru dong. Nah, ini sebenarnya adalah posisi kita ketika kita di bumi ya. Kalau di hadapan Allah, kita itu semua sudah manusia baru. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tuh masih mengenakan manusia lama ya. Makanya Paulus bilang, kita perlu mengenakan manusia baru. Makanya Paulus juga bilang di atasnya tuh di ayat 17 dikatakan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena sebenarnya orang-orang yang percaya Tuhan itu secara otomatis mereka itu adalah orang yang mengenal Allah, juga mengenakan manusia baru. Jadi hari ini gimana caranya supaya kita terus-menerus mengenakan manusia baru? Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus ya, tinggal di dalam anugerah, tinggal di dalam kasih karunia.
Nah, ketika kita tinggal di dalam manusia baru, mengenakan manusia baru, sebenarnya permasalahan dari ayat 25 sampai 29 itu dan juga ayat 31 pasti itu dengan otomatis itu hari demi hari akan tersingkirkan dan digantikan oleh ayat 32. Kita akan menjadi orang yang ramah terhadap orang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni ya sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Jadi hari ini aku juga mau belajar menjadi orang yang senantiasa mengenakan manusia baru ya. Jadi mengenakan manusia baru ini bukan perbaikan diri ya, bukan introspeksi diri, oh aku salah berarti besok aku harus benar. Enggak demikian. Karena kalau usaha manusia pasti ada batasnya. Misalnya nih, aku sabar nih sama seseorang ya, sabar, terus ditahan, tapi suatu saat kesabaran itu akan habis karena kesabaran manusia itu terbatas. Tapi kita punya kesabaran yang kekal. Siapa? Diri Allah. Gimana caranya? Kita perlu mengenakan manusia baru. Jadi di ayat 23 sebenarnya dibaharui di dalam roh dan pikiran. Jadi ketika kita tinggal di dalam roh, kita otomatis mengenakan manusia baru, pikiran kita diperbarui, barulah kita menjadi orang yang ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi semoga teman-teman juga kembali terkesan juga terdorong ya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mengenakan manusia baru, ayo kita tinggal di dalam roh, membiarkan roh itu memperbarui pikiran kita. Amin. 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 Aku juga terkesan ya. Ini tadi juga Cimaria, Korena kan sudah istilahnya memberikan kita pengertian ya bagaimana seharusnya prinsipnya gitu di dalam hidup Kristen kita, yaitu kita perlu mengenakan manusia baru. Nah, aku terkesan adalah di satu prakteknya ya di ayat 29, terus yang buang dusta juga ya, buang dusta 25, 29 gitu ya, mengenai perkataan gitu. Buang dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu yang 25. Kemudian yang di 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Aku terkesan di sini ya, ternyata dalam prakteknya gitu ya, hal yang paling terlihat itu adalah dari perkataan kita gitu. Bagaimana kalau kita marah, ya kan pasti kita ada mengatakan sesuatu, mengucapkan gitu ya. Kalau kita sukacita juga ada yang terucap gitu di luar. Nah, terus juga dari perkataan itu bisa terekspresi hal yang ada di dalam diri kita. Nah, tetapi kan seringkali ya kalau misalkan kita tidak mengenakan manusia baru, ya banyak hal yang dapat kata-kata kita tuh dapat menjadi hal yang sia-sia gitu, dapat keluar dusta, terus juga perkataan kita bahkan bisa mendukakan Roh Kudus gitu karena perkataan kita bukanlah perkataan yang membangun. Nah, hari ini juga kembali lagi mengingatkan aku gitu ya. Semoga juga bisa mengingatkan teman-teman sekalian bagaimana setiap hari ya kita perlu kembali lagi datang pada Tuhan, mengenakan manusia baru gitu supaya dari perkataan kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita, kita tuh bukan jadi batu sandungan gitu ya, bukan menjadi tukang bohong gitu ya, tapi adalah seorang yang berkata benar seorang kepada yang lain. Kan ya ada bagi beberapa orang tuh sangat sulit ya berkata benar ya seorang terhadap yang lain. Karena kadangkala gitu ya masih ada dusta gitu di dalam mulut kita gitu bahkan. Terus bagaimana caranya kita bisa membuang dusta, membuang perkataan kotor? Ya seperti tadi dikatakan kita perlu mengenakan manusia baru. Kita kalau misalkan telah gagal, kita kembali lagi kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Kita mengaku dosa, terus juga kita jangan introspeksi diri sendiri, tetapi kita ya andalkan Tuhan kita gitu, yang telah dikatakan di ayat 24 ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Berarti yang menciptakan adalah Allah sendiri gitu. Ya kita hari ini udah tahu kalau misalkan usaha manusia itu pasti akan gagal sia-sia dalam melawan
dosa dan daging yang ada di dalam tubuh kita. Nah, karena itu mari kita sama-sama mengenakan manusia baru supaya kita bisa tinggal di dalam kebenaran. Tuh. Terima kasih. Amin. Masih ada waktu, teman-teman lainnya boleh yang mau share atau tanya. Ya, terima kasih atas kesempatan dari saya di ayat yang ke-27 ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, mungkin di sini saya sangat tertuju pada ayat yang ke-27 ini karena begini, janganlah beri kesempatan kepada iblis secara tidak langsung. Ayat ini sangat menegur saya juga, pribadi saya, karena secara sadar maupun tidak sadar, kadang perbuatan di luar apa yang kita pikirkan, perbuatan sehari-hari di dalam mengontrol emosi, dan dalam bertutur kata. Nah, di ayat ke-27 ini sangat membuat saya lebih berpikir, ya, seperti itu, lebih berpikir lagi bagaimana cara untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai kita. Mungkin bisa kok tambahkan lagi untuk lebih memperjelas ayat ke-27 ini. Hanya itu yang mungkin saya akan sampaikan pada malam ini. Terima kasih. Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada yang mau dipersilakan. Amen. Dari bacaan malam ini yang aku dapat itu di ayat 22. Dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di sini dikatakan bahwa kita perlu menanggalkan kehidupan kita yang dahulu. Terus yang apa Ci Maria bilang juga tadi, faktanya dan di hadapan Allah itu kita memang sudah mengenakan manusia baru. Tapi dalam realitasnya keseharian kita, apakah kita benar-benar sudah mengenakan manusia baru? Kalau visualnya itu kayak gampang gitu, cuman kayak pakai jaket. Kedengarannya kayak gampang banget, terus menanggalkan manusia lama juga kayaknya gampang gitu. Tapi sebenarnya kalau pengalaman pribadi itu tambah ke sini itu tambah susah, walaupun ini udah didengar berapa kali diulang-ulang, kita perlu menanggalkan dan mengenakan manusia baru, tapi kadang itu kita terlalu nyaman dalam kegiatan kita sehari-hari, nyaman dengan rutinitas kita, apa yang kita suka, kayak yang Corina bilang tadi, hari ini tuh kebanyakan everything is about me, it's me, me, me. Makanya menanggalkan manusia lama itu mungkin agak sulit. Tapi malam ini kembali diingatkan bahwa kita perlu benar-benar mengenakan manusia baru. Di ayat selanjutnya juga dikatakan supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Semoga dalam keseharian kita boleh terus kembali kepada Tuhan, mengontaki Dia sehingga dari hari ke hari kita boleh terus diperbarui dalam roh dan pikiran sehingga Dia bisa terus ditambahkan ke dalam kita. Sehingga kita terus berkurang dan Dia bertambah. Amin. Amin. Terima kasih, Eileen. Ada lagi mungkin satu orang. Kita beri kesempatan kalau ada yang mau.
Kayaknya tadi perempuan ya. Coba Farel atau Aksel ada yang mau nggak nih? Oke, mungkin lagi ada ini ya, halangan, tidak apa-apa. Oke, pertanyaan ada kalau gitu? Kayaknya aku tanya aja deh. Ya, siap. Di sini kan di ayat 25 dikatakan karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sama anggota tubuh. Tapi dulu aku pernah dapat pertanyaan ini, terus aku kayak bingung jawaban sebenarnya gimana. Jadi kan ada orang yang dia tuh berdusta demi kebaikan, itu gimana tanggapan kita seharusnya kok? Oke, ya. Thank you, Farel, pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau jawab sesuai dengan kebenaran, ya, kita menyadari bahwa hal ini, ya, bukan hal yang sederhana, ya. Berarti benar ya, kita semua kayaknya pernah dapat perkataan atau pertanyaan itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sama-sama, Rasul Paulus ini berbicara demikian ya. Kita lihat catatan kakinya di sini ya. Nanti kalau setelah saya ada yang mau coba jawab lagi boleh ya. Ini saya hanya tambahkan aja. Nah, dusta ini kan mengacu kepada apa saja yang bersifat palsu. Ya, karena kita menanggalkan manusia lama, kita juga menanggalkan segala sesuatu yang bersifat palsu. Karena itu kita berkata benar, mengatakan hal-hal yang benar. Oke, jadi ketika kita melihat ini, perkara yang sebenarnya adalah Tuhan mendambakan agar kita hidup dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu hidup kudus, ya, tidak ada namanya berbohong demi kebaikan. Atau kalau kita ambil contoh misal Robin Hood ya, kita tahu ya, Robin Hood kan dia mencuri untuk orang miskin. Nah, menurut teman-teman benar nggak? Ini saya tanya balik dulu nih. Iya. Iya benar, Axel ya. Iya, Oke. setahu aku ya. Benar nggak benar? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa itu menurut konsepsi kita ya, kita bilang bahwa oh ya benar kok, karena sebenarnya itu kan baik gitu ya, maka nggak apa-apa lah kita kasih toleransi gitu ya. Tapi dalam hal ini kita menyadari satu perkara, yaitu tidak boleh kita mentoleransi dosa. Kenapa? Kalau kita sampai memberi celah, ya kita saya ambil contoh nih ya, agak lama. Misalnya ada satu bangunan tuh ada tembok ya, temboknya itu bocor. Nah, bocornya kecil. Menurut Farel perlu nggak ditambal sekarang? Atau nanti aja? Tergantung duitnya sih. Kalau lagi banyak duit sekarang, kalau lagi belum banyak duit sih nanti aja kali. Oke, ini jawaban mahasiswa bro ya. Oke, thank you. Tapi sebenarnya kalau kita biarkan itu rembesnya atau bocor itu kan semakin besar ya kan. Nah, seperti sama dengan perkara dosa. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana situasi hari ini, banyak orang itu kelihatannya wah ngomongnya fasih baik, tapi sebenarnya he is lying gitu ya, dia sedang berdusta. Nah, misalnya saya ambil contoh sederhana deh. Misalnya Farel tanya saya, oh gimana kalau kita sama-sama misalnya memberikan misalnya persembahan gitu ya pada orang yang membutuhkan gitu ya. Lalu saya bilang, iya boleh. Nah, saya bilang apa? Ketika saya bilang boleh, tapi saya nggak punya, misalnya tanda kutip ya nggak punya uang, nah itu kan berarti apa? Saya sedang menutupi atau sedang tanda kutip berdusta. Nah, seharusnya saya bisa bilang apa? Aduh, jangan dulu ya, saya belum ada gitu ya. Nah itu
memang kelihatannya jadi kayak ya kok nggak ada sih yang dikasih persembahan misal gitu ya. Tapi ini apa? Artinya supaya kita ini hidup kudus. Karena di dalam Matius ya, kitab Injil kita pasal 5, kalau teman-teman ingat ya, Matius 5, di situ dibilang bahwa jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan si jahat ini seringkali memanipulasi manusia. Ya, dia putar balikan fakta. Sehingga, ya nggak apa-apa lah, dusta dikit, atau juga buat kebaikan. Ya, tapi ini hanya sekedar tipuan. Nah, jadi teman-teman, mari gunakan manusia baru. Ya, sehingga tidak lagi kita mengenakan manusia lama. Amin. Ini dari saya, ya, Farel, gimana? Jelas kok. Thank you. Oke, ada yang lain mau tambahkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pengumuman. Oke, ada lagi dari teman-teman sekalian? Baik, saya rasa belum ada ya. Jadi nanti paling ini aja, aplikasi atau dari praktek bagaimana kita melakukan dari yang kita baca adalah sesederhana ini teman-teman, yaitu kalau kita sedang baca sesuatu, misalnya ada ayat yang kita baca atau kutipan daripada Alkitab yang kita nikmati, gimana caranya? Ya, yaitu kita share. Nah, share ini kemana? Kemanapun. Ya, sehingga kita tiap hari itu boleh belajar diperbarui dalam roh dan pikiran. Ya kan? Hari ini banyak orang yang share, tapi bukan hal rohani. Ya, misalnya share, wah saya lagi di tempat apa, saya lagi ini nih, ya, saya lagi itu. Ini semua di-share. Ya, tapi apa? Kalau kita mau melatih hidup kita untuk hidup dipenuhi oleh roh, kita baca apa, kita menikmati firman Tuhan dan sebagainya, kita share. Nah, ini artinya apa? We live in the new man. Ya, kita tinggal dalam manusia baru. Jadi teman-teman sekalian, mau? Ya, kalau yang mau boleh beri tanda jempol. Ya, semoga kita semakin hari semakin diubah. Ya, jadi bukan berarti hanya hari ini saja, tapi semoga Tuhan mendapatkan teman-teman kita melalui kita. Kalau teman-teman kita didapatkan melalui kita, bukankah itu hal yang mulia? Ya. Jadi kita kuliah, masuk ke kampus itu, kita jadi berkat, kita menguduskan orang lain, that's it. Ya. Kita jadi hal yang berbeda daripada orang lain. Bukan hanya, oh saya hidupnya orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi di kitab Efesus ini Paulus begitu terang menjelaskan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Kuliah bagi Tuhan, nanti kalau ada teman-teman juga yang mau share di grup lagi yang tidak kesempatan malam ini, boleh ya. Di grup Kefas kita sama-sama, saya nikmati ini, saya dapat itu. Wah, semua nanti jadi manusia baru. Amin. Demikian ya, puji Tuhan. Kita sampai di sini.